Udah mulai? Ya, oke. Udah kelihatan kan sharing itu? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu dosen, juga teman-teman sekalian. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait proposal penelitian kelompok kami dengan judul penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko atau PPRB pada pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun 2025. Untuk materi presentasi kami kali ini, kita membaginya menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan juga metode pengumpulan data. Di bab kedua, kita akan membahas terkait dengan landasan teori, antara lain audit penerapan PPBR, kendala dan strategi, dan juga implikasi dan kesimpulan. Di bab yang terakhir, yaitu bab ketiga, adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan karakteristik. Nah, yang kedua adalah metode pengumpulan data, yaitu terkait dengan cara wawancara, yaitu dokumentasi, dan juga studi kepustakaan. Oke, masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari proposal penelitian kita kali ini adalah good governance menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan menjadi kunci utama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga adalah APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah sebagai pelaksana pengawasan intern di lingkungan pemerintah kabupaten. Dasar hukum yang kita cantumkan ada 3, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Dan yang ketiga adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atau SAIP 3010 tentang rencana audit intern tahunan harus berbasis risiko dan sejalan dengan tujuan organisasi. Rumusan masalah kita yang kita dapatkan kita bagi menjadi 3, yaitu bagaimana proses perencanaan pengawasan berbasis risiko di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo, lalu apakah perencanaan pengawasan berbasis risiko ini telah sesuai dengan ketentuan dan best practice-nya, lalu yang ketiga adalah apa kendala dalam perencanaan PPBR dan langkah-langkah penanggulangan yang ditempuh. Tujuan dan manfaat dari proposal penelitian kita ini kali ini adalah yang pertama tujuannya untuk mengkaji proses PPBR di Inspektorat Kabupaten Purworejo. Kedua, untuk mengevaluasi kesesuaian PPBR dengan regulasi dan praktik terbaik. Dan ketiga adalah menganalisis kendala serta solusi dalam implementasi PPBR. Manfaatnya kita bagi menjadi 2, yaitu teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis, kita bermaksud untuk menambah wawasan perencanaan pengawasan berbasis risiko. Sedangkan untuk praktis, sebagai referensi untuk auditor internal pemerintah daerah dan juga sebagai dasar bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan sejenis. Oke, untuk metode pengumpulan datanya kita lakukan menjadi 3. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini merupakan teknik semi-struktur untuk menggali proses pelaksanaan PPBR itu sendiri. Dan yang kedua adalah dokumentasi atau menelaah berbagai dokumen terkait PPBR seperti peta auditan, risk register, SOP, LHP, dan hasil question and answer kapabilitas dari APIP itu sendiri. Dan yang ketiga adalah studi kepustakaan, yaitu kajian literatur, regulasi, dan juga pedoman resmi PPKP serta AA IPI. Baik, selanjutnya untuk bab kedua, landasan teori akan dijelaskan oleh Hafiz. Silakan, teman. Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu mengenai audit. Nah, pengertian dari audit itu sendiri merupakan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi bukti secara independen untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintah. Nah, audit sendiri dikelompokkan atau dimasukkan dalam beberapa jenis, yaitu ada audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit internal, audit eksternal, serta ada audit-audit lainnya. Nah, baik,
untuk pembahasan kali ini kita akan fokus kepada audit internal. Audit internal itu merupakan audit yang bertujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi melalui konsultasi dan penjaminan atau assurance, termasuk tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Selanjutnya mengenai risiko dan manajemen. Risiko itu merupakan potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, atas adanya risiko itu dilakukan manajemen risiko yang merupakan proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko untuk memastikan tercapainya tujuan dari organisasi. Selanjutnya, ya, akan diperkenalkan mengenai audit intern berbasis risiko atau risk-based intern audit. Jadi audit intern berbasis risiko atau RBIA ini menghubungkan pelaksanaan audit dengan kerangka manajemen risiko organisasi. RBIA tidak hanya menilai risiko, tetapi lebih fokus pada efektivitas pengelolaan risiko oleh manajemen. Next. Nah, tahapan utama dalam pelaksanaan RBIA ada penilaian maturitas risiko, perencanaan audit periodik, dan ada penugasan audit individu. Nah, untuk penilaian maturitas risiko itu merupakan langkah atau tindakan menilai tingkat kematangan manajemen risiko organisasi. Untuk perencanaan audit periodik merupakan penjadwalan penugasan assurance dan consulting tahunan berdasarkan risiko utama. Nah, untuk penugasan audit individu merupakan pelaksanaan audit yang spesifik pada area risiko prioritas. Selanjutnya akan dibahas tahapan penerapan PPBR di daerah. Beberapa tahapannya yaitu ada yang pertama memahami proses bisnis pada Pemda. Hal ini dilakukan dengan adanya kajian dokumen perencanaan, struktur, kebijakan, dan informasi strategis. Yang selanjutnya ada menyusun atau memutakhirkan peta auditan atau audit universe. Hal ini dilakukan dengan pengelompokan area pengawasan berdasarkan tujuan, risk owner, satker, ataupun proses. Nah, selanjutnya ada menilai maturitas manajemen risiko atau MR. Dilakukan dengan diskusi, telaah dokumen, evaluasi register, penilaian root cause, dan kecukupan pengendalian. Selanjutnya, dilakukan dengan menentukan strategi pengawasan dan komposisi bobot risiko. Hal ini dilakukan dengan penetapan metode pengawasan berdasarkan level maturitas atau MR dan komposisi antara register risiko dan faktor lainnya. Baik, selanjutnya. Tahapan selanjutnya ada penentuan skor total risiko area pengawasan. Hal ini dilakukan dengan gabungan penilaian inherent risk dan faktor risiko yang akan menghasilkan risk scoring. Langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya yaitu pemeringkatan prioritas area pengawasan. Hal ini dilakukan dengan skala risiko menentukan frekuensi dan prioritas audit dalam periode hingga 5 tahun. Lalu yang terakhir ada penyusunan dan persetujuan PKPT atau penyusunan program kerja pengawasan tahunan. Hal ini diajukan untuk disetujui oleh kepala daerah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai kendala dan strategi penanggulangan. Beberapa kendala dalam PPBR yaitu ada keterbatasan SDM dan alat audit, kurangnya pemahaman manajemen terhadap manajemen risiko, register risiko yang belum optimal, sinergi antara unit kerja yang masih rendah, dan yang terakhir ada pembaruan peta auditan dan risk scoring yang kurang update. Penanggulangan atas kendala tersebut yaitu dilakukan yang pertama dengan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan kepada OPD dan internal inspektorat. Lalu penguatan kolaborasi lintas unit dan stakeholder. Nah, selanjutnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan tools audit. Dan yang terakhir dilakukan dengan evaluasi berkala dan updating data risiko serta dokumen perencanaan audit. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada implikasi dan kesimpulan.
Jadi PPBR mendukung peningkatan kapabilitas APIP serta tata kelola pemerintah yang baik. Lalu yang kedua ada implementasi tahapan PPBR secara konsisten akan memitigasi risiko signifikan dan mendukung pencapaian tujuan Pemkab Purworejo. Lalu yang ketiga ada keberhasilan membutuhkan komitmen pimpinan, kecukupan SDM, dan adaptasi terhadap dinamika risiko strategis daerah. Baik, selanjutnya. Ya, bab 3 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lalu Dinu. Silakan. Baik, izin saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. Next. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena di mana dalam prosesnya untuk memahami fenomena lapangan secara menyeluruh, di mana fokus pada proses, pengalaman, kualitas, kendala, dan kebijakan terkait dengan PPBR. Kemudian dalam penelitian ini tidak menggunakan statistik, melainkan deskriptif, karena dalam prosesnya tidak dapat dilakukan penilaian secara statistik. Kemudian alasan pemilihannya karena topiknya adalah penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko. Kemudian unsur-unsur yang kompleks dan kontekstual sulit untuk dikuantifikasi. Yang ketiga, membutuhkan wawasan mendalam dari subjek penelitian. Next. Kemudian dalam metode penelitian kualitatif, ciri utamanya adalah dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang didapatkan dari proses wawancara dan observasi, kemudian sekunder dari telaah dokumen dan juga studi kepustakaan. Kemudian yang kedua bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan pertanyaan dan observasi. Dan yang ketiga bersifat analisis induktif, di mana temuan berkembang dari data lapangan. Next. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama adalah wawancara, di mana tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi mendalam tentang proses penerapan. Kemudian, untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala subjek. Kemudian jenis dan teknik yang digunakan adalah yang pertama wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua semi terstruktur, di mana panduan topik tetap tetapi fleksibel dalam mengembangkan pertanyaan lanjutan. Jadi dalam wawancara ini sudah disiapkan satu format pertanyaan, kemudian dari jawaban tersebut kita dapat mengembangkan berdasarkan dari jawaban subjek penelitian. Next. Kemudian terdapat prosedur efektif, di mana prosedur dalam wawancara yang pertama memperkenalkan diri dan memberikan pemahaman terkait tujuan penelitian, kemudian yang kedua penjelasan konteks penelitian, yang ketiga pemaparan alur pertanyaan, dan yang terakhir tindak lanjut berdasarkan jawaban dari informan. Formatnya, dalam pelaksanaan wawancara, observasi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, dan juga rekaman audio atau video dan catatan lapangan. Next. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua yaitu dengan dokumentasi. Definisi dan manfaat dari dokumentasi adalah proses setelah arsip, dokumen, referensi resmi lainnya. Kemudian manfaatnya untuk memperkuat temuan wawancara dan observasi. Kemudian proses analisis. Di sini diidentifikasi dokumen yang relevan. Kemudian ekstraksi data pokok di mana terdapat tujuan, prosedur, dan hasil. Yang terakhir dilakukan triangulasi dengan temuan wawancara. Jadi triangulasi data ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, kemudian telaah dokumen, dan juga telaah dokumen dari pihak di luar subjek penelitian, yaitu dalam hal ini adalah BPKP di perwakilan Jawa Tengah. Kemudian ada beberapa jenis dokumen kunci yang relevan seperti peta auditan atau audit universe, kemudian PKPT berbasis risiko, kemudian ada faktor risiko dan risk register OPD, SOP pengawasan berbasis risiko, laporan hasil pendampingan analisis risiko,
kemudian kertas kerja penilaian manajemen risiko indeks, dan juga keputusan Quality Assurance AFIF level 3 oleh BPKP. Next. Kemudian untuk metode pengumpulan data yang ketiga adalah studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan adalah proses mengumpulkan data sekunder dari literatur, di mana fungsinya untuk membentuk kerangka teori dan pedoman teknis. Jadi untuk memperkuat teori dan menjadi pedoman dalam membandingkan proses PPBR di lapangan dengan standar yang berlaku, di mana ada beberapa sumber utama. Yang pertama adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan risiko. Kemudian yang menjadi sumber utama adalah Pedoman Konsepsi 2018, yaitu pedoman dalam pelaksanaan PPBR. Kemudian buku jurnal terkait audit, manajemen risiko, dan good corporate governance lainnya. Kemudian langkah-langkah yang dapat kita laksanakan adalah dengan pertama, mapping pustaka sesuai topik. Kemudian yang kedua, sintesis teori dan praktik terbaik. Yang ketiga, mengidentifikasi celah penelitian. Baik, demikian atas presentasi dari proposal penelitian kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sebelum menutup, izinkan saya menyimpulkan bahwa temuan hari ini adalah sinergi sebagai kunci keberhasilan dari PPBR itu sendiri. Dari regulator hingga pelaksana lapangan, kita semua ini memiliki peran masing-masing. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman yang telah berbagi insight yang berharga. Semoga langkah kecil hari ini menjadi batu pertama fondasi pengawasan yang lebih resilient di Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.